Bismillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala al-anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat guru kita Bapak Ustaz Dida Daniarsa, yang terhormat Bapak-bapak khususnya keluarga Masjid Baitul Mawaddah, bapak-bapak pembina yayasan, dan seluruh tokoh masyarakat, ibu-ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pagi yang sejuk ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita ke masjid yang kita cintai ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan, kekuatan kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan seluruh perintah dan menjauhi seluruh larangannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita yang hadir khususnya pada pagi hari ini mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti biasa minggu pertama biasanya diisi oleh Ustaz Dr. Abdul Wahid, namun beliau pada minggu ini berhalangan, maka Bapak Ketua DPR meminta kepada Bapak Ustaz Dida untuk mengisi taklim pada pagi hari ini. Dan alhamdulillah Bapak Ustaz Dida dengan prinsip beliau tidak boleh libur untuk taklim ini, dan alhamdulillah beliau bersedia untuk mengisi taklim pada hari ini. Sebelum taklim kita mulai, marilah kita bacakan surah Al-Fatihah buat kita semua, buat keluarga kita, buat orang tua kita yang baik yang telah meninggal maupun yang masih hidup. Semoga selalu diberikan kesehatan dan diberikan kekuatan, diberikan rezeki yang luas, terutama diberikan kesehatan bagi kita semua, dan orang tua kita yang meninggal semoga dilapangkan kuburnya, diterima amal ibadahnya, dan diampuni dosa-dosanya. Bila hadirin Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wal walidayya amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama mendengarkan pemaparan taklim pagi ini oleh guru kita bersama, yaitu Ustaz Dida Daniarsa. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma nadha ya wasi'al karami. Ya Rabbi Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma nadha ya wasi'al karami.
والشفاعة لكل حول من الأوان مقتدحين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillah alladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allah Ta'ala berfirman Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil 'ilmi wa akrimna bit taqwa wa jannibna bil 'afiyah. Sadaqallahul 'azim wa sadaqal rasulul alhamdulillahi rabbil 'alamin. Hadirin kiram, para tokoh masyarakat yang saya muliakan dan insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memasuki ta'lim ini, mari kita sama-sama baca surah Al-Fatihah. Yang pertama kita khususkan untuk para orang tua kita yang sudah panggil lebih dulu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga para jamaah kita yang sudah lebih dulu dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Allahumma qullahu warhamhu wa'afu wa'afu syarrul Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang kedua, mari kita sama-sama doakan agar jemaah kita yang saat ini masih sedang sakit ataupun dilanda dengan kesulitan, dan segala aktivitas kita, maksud dan tujuan dikabul oleh Allah. Berkati Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jamaah sekalian, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan perihal ataupun bab tentang sejarah tahun Hijriah, kemudian keutamaan bulan Muharram, peristiwa-peristiwa besar yang ada di dalam bulan Muharram, dan amalan-amalan yang terkandung di dalam bulan Muharram. Masih dalam suasana tahun baru Hijriah, tahun baru Islam. Tidaklah salah seandainya saya menjelaskan tentang hal itu, karena setiap kali kita memasuki tahun Hijriah, ini adalah salah satu momentum untuk kita memahami asal muasalnya sebuah tahun ditetapkan. Jadi tahun Hijriah ini sebetulnya sejak zaman Nabi Ibrahim itu sudah mulai ada penghitungan bulan, cuma belum ditetapkan ini bulan dan tahun apa. Itu sejak zaman itu, terutama bangsa Arab pra-Islam. Pra-Islam di sini Arab yang belum hadirnya Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan penanggalan ataupun perputaran berdasarkan bulan dan matahari itu sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu firman Allah Subhanahu
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran. Nah, huwa dialah Allah. Ja'alladzi yang ja'ala telah menciptakan atau menjadikan asy-syamsu matahari diya'an bersinar, ya. Wal qamara dan menciptakan bulan nuran sebagai cahaya. Jadi kalau matahari berpancar sinar, kalau bulan bercahaya, artinya di malam hari, ya. Wa qadara manazila itu sebagai perputaran di dalam orbitnya, ya. Lita'lamu adada sinina wa hisaba, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungannya. Al-Quran sudah menyampaikan tentang hal itu, ya. Jadi menjadi hal yang lumrah di dunia ini ada dua sistem penanggalan atau kalender yang digunakan. Satu berdasarkan bulan yang disebut dengan lunar system, lunar system. Dua berdasarkan matahari yang disebut dengan solar system. Nah, dua hal tersebut itu menjadi acuan manusia di dalam penanggalan kalender. Nah, yang berdasarkan bulan itu kita sebut dengan tahun Qamariyah, ya. Dan berdasarkan matahari, perputaran matahari kita sebut dengan tahun Syamsiyah, ya, karena merujuk ke ayat yang tadi saya bacakan. Nah, Islam, ya, menetapkan tahun penanggalan kalender dengan Hijriah. Ya. Ini dari mana asalnya? Ya. Asal-asalnya itu seperti apa? Ya. Nah, pada suatu hari para sahabat ditanya bahwa kenapa Muhammad kita menggunakan bulan, tidak matahari seperti bangsa Persia atau bangsa Romawi di saat itu. Lalu dijawab oleh Muhammad, yas'alunaka 'anil ahillah. Hai Muhammad, apabila umatmu mempersoalkan terkait dengan hilal atau bulan sabit, qul katakan, hiya mawaqitul nasi wal hajj. Katakan Muhammad bahwa bulan tersebut adalah perujukan atau petunjuk waktu linasi bagi manusia, wal hajj dan penentuan waktu haji, gitu ya. Jadi sebetulnya sudah ada firman-firman yang akan memperkuat rujukan kenapa Islam menggunakan perputaran bulan sebagai kalender tahunannya, ya. Nah itu. Nah, dan jauh lebih sebelumnya bangsa Arab itu dengan budayanya paganisme itu adalah budaya untuk menyembah hal-hal atau benda-benda. Contoh, matahari disembah, bulan disembah, binatang disembah, kemudian makanan roti juga disembah. Paganisme itu begitu bangsa Arab itu dulu sebelum adanya Nabi kita Muhammad. Kenapa? Karena bangsa Arab wilayah Mekah Hijaz itu, ya, sebelum Nabi Muhammad lahir itu tidak ada nabi lagi setelah Nabi Ismail. Maka disebut dengan masa Fatrah, masa kekosongan Nabi, ya, berbeda dengan belahan barat lainnya seperti di daerah-daerah Palestina. Itu muncul nabi-nabi dari kalangan Bani Israil, ya. Nah, jadi bangsa Arab itu saat itu lebih memilih penyembahan-penyembahan berupa benda-benda. Salah satunya yaitu rembulan atau bulan. Nah, maka sembahan bulan itu oleh bangsa Arab pra-Islam itu dijadikan pedoman untuk penanggalan ketika kejadian sesuatu tersebut itu ditetapkan oleh mereka, ya. Nah, contohnya ya, mereka itu menamakan tahun gajah, ya. Mereka menamakan tahun gajah karena saat itu ada peristiwa, yaitu peristiwa penyerangan Raja Abraha untuk menghancurkan Ka'bah. Maka dikenanglah
tahun itu nama dengan tahun diistilahkan dengan tahun gajah. Dan penamaan bulannya pun itu didasarkan kepada peristiwa yang terjadi, ya, peristiwa-peristiwa yang terjadi. Nah, jadi seperti sudah ada masa sebelum pra-Islam itu penanggalan atau penamaan bulan-bulan tersebut, namun belum dikukuhkan atau belum ditetapkan sebagai satu acuan bersama, ya, acuan bersama bagi umat Islam saat itu. Ya. Nah, berawal dari Khalifah Umar bin Khattab. Ini sedikit sejarahnya, karena kalau masalah konteks hijrah dengan kita saat ini, saya yakin bapak-bapak dan ibu sudah tahu, ya, sudah tahu dari ustadz-ustadz yang lain. Tapi terkadang jarang yang menjelaskan tentang ini, ya, jarang menjelaskan tentang ini. Nah, jadi ketika Khalifah Umar bin Khattab menerima persuratan sebagai khalifah, kadang Khalifah Umar bingung. Ini tertulis bulan Syaban, tapi Syabannya Syaban kapan? Ya, Syabannya Syaban kapan? Dan tanggalnya tanggal berapa? Pun sama ketika Gubernur Basrah saat itu, yaitu Abu Musa al-Asy'ari, menerima surat dari Khalifah Umar bin Khattab. Beliau bingung, ini bulan Syaban atau bulan Ramadan, tapi tahun kapan dan tanggal berapa? Ya. Nah, walhasil Khalifah Umar bin Khattab melakukan musyawarah. Dipanggil semua gubernur dan sahabatnya. Ya. Kalau sekarang, kalau di kita ya melakukan sidang MPR lah, katakan seperti itu, ya. Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, karena semua dilibatkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Ya. Beliau dengan satu agenda bahwa kita ini belum punya tahun Islam. Nah, tidak halnya seperti bangsa Persia dan bangsa Romawi yang sudah menggunakan kalender dengan sistem Masehi. Mereka menggunakan sistem Masehi merujuk kepada hari lahirnya Yesus Kristus. Ya, ini saya nggak tahu Yesus Kristus yang disamarkan menjadi Nabi Isa atau Yesus Kristus yang diangkat ke langit, gitu ya. Nah, itu walau alam itu. Yang jelas mereka itulah, ya. Nah, diagendakan di dalam permusyawaratan tersebut berbagai usulan muncul. Ada yang menginginkan dari hari lahirnya Nabi Muhammad. Itu gak sepakat, ya. Karena khawatir meniru persis yang dilaksanakan oleh orang-orang Nasrani atau Nasrani. Pun sama dengan hari wafatnya. Kenapa? Karena Nabi kita lahir dan wafat di tanggal yang sama. Kemudian ada lagi yang mengusulkan dari pengangkatan Nabi ketika berada di Gua Hira. Mulai dari situ tanggal satunya, ya, dan penamaan tahunnya itu pun tidak sepakat. Kemudian ada lagi yang mengusulkan dimulainya tahun Islam itu dari Isra wal Mi'rajnya, itu pun tidak sepakat. Nah, walhasil ada usulan dari Sayyidina Ali. Beliau mengusulkan bagaimana kalau tahun atau kalender umat Islam dimulai dari saat hijrah Nabi, yaitu dari kota Mekah ke kota Yasrib atau kota Madinah, dengan alasan, ya, hal tersebut menjadi satu tonggak kebangkitan umat Islam. Nah, dalam kesuksesan Nabi mendakwahkan risalah yang diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semua sepakat, ya, terutama didorong oleh gubernur-gubernur yang saat itu bukan sahabat Nabi. Misalkan Gubernur Muawiyah bin Abu Sufyan, beliau saat itu menjadi gubernur Syria.
kemudian Amr bin As, beliau saat itu menjadi gubernur Mesir. Kemudian ada lagi Abu Musa al-Ash'ari menjadi gubernur Basra. Basra itu kalau sekarang Irak gitu ya, karena Basra kan salah satu kota di Irak. Kemudian ada lagi gubernur dari Bahrain yaitu Abu Hurairah. Itu semua gubernur-gubernur yang merupakan sahabat Nabi dan memiliki kapasitas keilmuan hampir selevel dengan Khalifah Umar bin Khattab. Semua sepakat bahwa tahun kalender umat Islam dimulai dari hijrahnya Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah. Jadi itu sejarah penanggalan atau sistem kalender Hijriah. Maka dinamailah tahun Islam itu dengan Hijriyah, ya. Dengan Hijriyah. Dari situ awal. Nah, kemudian kenapa diawali dari bulan Muharram? Nah, ini pun sama. Terjadi perdebatan, terjadi permusyawaratan. Nah, kenapa diawali dari bulan Muharram? Nah, Sayyidina Ali lagi-lagi menyampaikan bahwa bulan Muharram itu adalah bulan yang sangat mulia. Ya. Bulan yang sangat mulia, Al-Quran menjelaskan Inna iddata syuhuri indallah isna asyara bil kitabillah, bahwa ada 12 bulan menurut pandangan Allah di dalam kitab Allah dalam Al-Quran. Minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang diberikan keutamaan lebih oleh Allah di dalam 12 atau dari 12 bulan itu. Minha arba'atun hurum. Apa yang 4 itu? Yang 4 itu adalah Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, kemudian Muharram dan bulan Rajab. Nah, salah satunya Muharram itu yang dijadikan alasan kenapa awal tahun Hijriah ini diberikan di bulan Ramadan. Nah, kembali kepada perhitungan kalender Qamariyah dan Syamsiyah, para astronomi sudah memiliki bulan lebih cepat perputarannya dibanding dengan bumi mengelilingi matahari. Jadi perbedaan itu hampir 11 hari. Ya, perbedaannya hampir 11 hari. Jadi bulan-bulan Qamariyah itu dalam satu bulan antara 29 sampai dengan 30 hari. Berbeda dengan yang berdasarkan sistem matahari. Dia kalau dengan 29, 30 dan 31. Sehingga perputaran bulan itu lebih cepat dibanding dengan matahari. Nah, nanti oleh para astronomi akan ketemu di mana satu waktu antara tahun baru Hijriah dengan tahun baru Masehi ini akan ketemu nanti pada tahun 20.526. Mungkin kita udah ada tuh. Jangankan kita, keturunan kita pun yang usia sudah tidak ada. Itu baru ketemu. Ya, baru ketemu nanti antara tahun Masehi dengan tahun Hijriah. Gitu ya. Nah, 12 bulan tadi di dalam bulan Qamariyah itu, yang pertama adalah bulan Muharram. Kenapa bulan Muharram? Nah, di awal saya sampaikan bahwa sistem penamaan Qamariyah atau bangsa Arab itu didasarkan pada peristiwa-peristiwa. Ya. Nah, bulan Muharram itu diartikan sebagai bulan yang disucikan. Ya. Makanya Khalifah Umar memulai bulannya itu bulan Muharram karena bulan tersebut adalah bulan yang disucikan. Disucikan dari apa? Tadi disucikan dari proses peperangan. Jadi semua kaum di bangsa Arab saat itu sepakat kalau di bulan Muharram tidak boleh melakukan peperangan, mengingat besarnya peristiwa yang sudah dialami oleh para leluhurnya. Ya. Contoh, ada peristiwa besar di bulan-bulan Muharram itu, terutama di tanggal 10 Muharram.
Salah satunya atau yang pertama adalah diterimanya tobat Nabi Adam alaihissalam. Itu di bulan Muharram, tepatnya tanggal 10 Muharram. Kita tahu Nabi Adam tergelincir dari surga ke bumi karena melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk tidak mendekati bahkan memakan buah larangan. Ya. Memakan buah larangan itu Nabi Adam. Ya. Sampai Nabi Adam diturunkan ke bumi terpisah dengan Siti Hawa dalam keadaan tidak berbusana. Ya. Dan berubah kulitnya. Yang di surga begitu glowing, anak bahasa sekarang, ya, dulu pasti senyum tuh kalau saya bilang glowing, ya. Kalau bapak-bapak kalau bilang glowing langsung pusing. Kalau langsung pusing, kenapa pusing? Ada tambahan biaya kehidupan untuk menjadikan anak dan istrinya glowing, gitu ya. Nah itu pusing, Pak. Dikit-dikit keren, Pak. Dikit-dikit apa namanya peso, nah itu dikit-dikit peso. Itu ketambahan biaya kehidupan, pusing itu berapa. Tapi buat ibu itu hal-hal yang membahagiakan, ya. Glowing itu membahagiakan. Nabi Adam sama Siti Hawa turun ke bumi dan nggak glowing lagi. Kenapa? Karena penduduk surga itu glowing Pak. Ya, bagaikan sinar bulan penduduk surga itu. Tapi begitu turun ke bumi, Adam dan Siti Hawa berubah, ya. Berubah menjadi hitam legam. Ya, turun di malam hari dengan keadaan total gelap. Nabi Adam bermohon kepada Allah. Apa permohonan Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, jadi Bapak Ibu kalau merasa diri ini zalim, menganiaya buat diri sendiri atau bahkan buat orang lain, baca doa itu, ya. Doa agar kita terhindar dari kezaliman, ya, dan terhindar dari malapetaka yang akan menimpa kita. Nah, kalau di perkampungan saya suka dinadzomin Bu, kalau sebelum sholat itu ramai, misalnya sebelum sholat subuh, asar, zuhur itu suka dinadzomin. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Kenapa dinadzomin? Karena manusia memiliki rasa. Kalau dengan dinadzomin cepat hafal, ya, cepat hafal. Asal jangan bawa HP aja lagi sholat dinyalain, ya. Dengar nadzomin kalau nadzomin kayak tadi lah. Tapi kalau nadzomin kedangdutan bahaya nih. Waktu sholat kedengeran dangdutan begitu, karena manusia punya rasa seni, akhirnya gerakan bukan gerakan sholat, tapi gerakannya gerakan dangdutan. Kayak kalau sholat matiin tuh HP, matiin HP-nya. Kayak benar itu kalau ada imam menyeru supaya HP-nya di silent, bagian di silent. Nah itu bulan Muharram, ya. Salah satunya adalah ada banyak peristiwa. Peristiwa yang berikutnya di bulan Muharram, ya, yaitu diangkatnya Nabi Idris ke surga dan nggak mau balik lagi. Nabi Idris, ya. Nabi Idris karena beliau sudah menjadi nabi yang penuh dengan belas kasihan kepada umatnya, beliau bermohon kepada Allah, ya Allah, Engkau telah menjanjikan bahwa orang yang berbuat baik akan dimasukkan ke dalam surga. Ini umatmu lagi ingin tahu surga kayak apa. Ya. Kemudian dikabulkanlah Nabi Idris itu dan diangkat oleh Allah, dibawa oleh malaikat Jibril dibawa ke surga. Ya.
dibawa ke surga. Setelah begitu masuk surga, Nabi Idris nggak mau balik lagi. Kenapa? Karena di surga begitu nikmat, wala ainun ro'at, wala sami'an, wala udhunun ro'at, wala sami'un, wala udhunun ro'at, wala sami'un hayat. Jadi di surga itu tidak ada pandangan-pandangan mata yang seluruh di dunia, dan tidak ada pendengaran-pendengaran yang sejelek di dunia. Jadi begitu nikmat Nabi Idris itu, sampai-sampai tidak mau balik lagi dari surga ke bumi. Itu Nabi Idris. Itu terjadi di tanggal 10 Muharram. Itu Nabi Idris. Peristiwa berikutnya adalah Nabi Ibrahim atau Nabi Nuh. Nabi Nuh saat itu Allah perintahkan untuk membuat kapal besar dan mengajak umat dan hewan-hewan untuk masuk ke dalam kapal besar tersebut. Karena Allah akan mengeluarkan banjir yang sangat besar. Dalam riwayat tersebut dikatakan ada yang mengatakan bahwa banjir itu berlangsung 6 bulan. Sehingga Nabi Nuh memanggil umatnya yang soleh, memanggil binatang-binatang untuk ikut serta. Karena akan lama bumi ini dihampiri oleh banjir. Nah, Nabi Nuh pun sama, diselamatkan oleh Allah dari banjir itu, dihamparkan atau terdampar di Gunung Zudi. Di Gunung Zudi itu kalau sejarah diriwayatkan di daerah Irak, ya, di daerah Irak. Dan di sana itu pun sama di bulan Muharram, tepatnya tanggal 10 Muharram. Nah, saat itu logistik yang dibawa oleh Nabi Nuh itu mengular, artinya hampir habis, dan tersisa cuma gandum. Karena umatnya saat itu memasuki waktu musim paceklik, ya, bayangin aja 6 bulan logistik habis. Saat itu di kapal nyampe ke darat cuma ada gandum. Nabi Nuh berpikir gandum itu tidak dimasak dalam bentuk biasanya, tapi dimasak melalui atau bentuk hasilnya berupa bubur. Maka istilah bubur syuro itu adalah peristiwa sejarah zaman Nabi Nuh. Bukan zaman dulu, bukan budaya dulu, bukan. Bubur syuro itu dari situ, dari peristiwa Nabi Nuh memasak gandum yang diencerkan. Kenapa? Supaya cukup untuk umatnya yang saat itu sudah hampir kelaparan, terdampar di satu perbukitan yang namanya Bukit Zudi. Gitu ya. Itu pun sama terjadi di bulan Muharram tanggal 10. Kemudian peristiwa besar berikutnya adalah Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim saat itu dihukum oleh Raja Namrud dengan vonis dibakar. Ya, dengan vonis dibakar. Nah, dan Allah selamatkan Nabi Ibrahim dalam riwayat, dalam sejarah, yaitu di bulan Muharram. Tepatnya pun di tanggal 10 Muharram. Bapak Ibu boleh lihat di dalam kitabnya, itu kata Bukhari, Fathul Bari, Dialatul Talibin, ada di situ semua peristiwa-peristiwa seperti itu. Ya. Nah, Allah memerintahkan api supaya adem. Kul ya narkuni barda wa salaman ala Ibrahim. Hai api, adem kamu, berikan keselamatan kepada Ibrahim. Nabi Ibrahim enggak mempan, dibakar oleh api. Itu pun terjadi peristiwanya di bulan Muharram, tepatnya tanggal 10 Muharram. Peristiwa besar berikutnya adalah Nabi Yakub. Nabi Yakub ketika mendengar anaknya Yusuf meninggal dunia dimakan macan, beliau menangis sampai menyebabkan kebutaan. Ya, sampai menyebabkan kebutaan. Nah, ketika dalam sekian waktu yang lama Yusuf datang sudah menjadi raja, Allah berikan tangisan lagi kepada Nabi Yakub, dan dengan berkahnya kedatangan Nabi Yusuf kepada Nabi Yakub, saat
itu juga tangisan berbuah bahagia. Apa kebahagiaannya? Menjadi normalnya penglihatan Nabi Yakub. Itu pun sama, peristiwa ini terjadi di bulan Muharram, tepatnya tanggal 10 Muharram. Itu Nabi Yakub. Pun sama Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dibebaskan dari fitnah gara-gara pertemuan dengan istri raja itu yang menyebabkan fitnah bahwa Yusuf sudah melakukan pelecehan seksual kepada permaisuri yang mengakibatkan Yusuf di penjara. Pembebasan Yusuf dari penjara pun sama terjadi di bulan Muharram. Ya. Nabi Ayub pun sama. Nabi Ayub Allah sembuhkan dari penyakit yang sangat menjijikan. Ya. Penyakit, kalau sekarang penyakit kulit. Ya. Saat itu belum ada obatnya. Sekarang ada obatnya, ya. Penyakit sulit, kapan, salat 88, obatnya. Ini kalau sekarang, cuma dulu belum ada. Sehingga orang jijik kalau melihat kurang kutis kutil itu jijik. Ya. Ini kalau yang senyum berarti pernah kulisan ya. Nggak kulisan, termasuk saya. Saya punya berokat itu kalau main bola, jatuh luka, jadi berokat gitu. Ya, orang jijik nggak mau melihat kita. Nah, Nabi Ayub disembuhkan, disehatkan oleh Allah di bulan Muharram. Itu peristiwa-peristiwa besar yang menyelimuti di bulan Muharram. Makanya itu bulan sangat dimuliakan dan sangat disucikan oleh Allah dalam pandangan Allah. Peristiwa besar lainnya yaitu Nabi Musa alaihissalam. Ya, ini bapak-bapak di sini dulu sudah tahu betul tentang peristiwa Nabi Musa. Yaitu diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran pasukan Fir'aun. Ya, dengan memukulkan tongkatnya, maka laut merah tersebut menjadi terbelah, tanahnya menjadi kering, lewatlah umat Nabi Musa. Setelah sampai di daratan, ditutup kembali itu lautan dan tenggelamlah pasukan Fir'aun. Nah, proses peristiwa pemberian Taurat sebagai pedoman hidup umat Nabi Musa saat itu pun sama terjadi di bulan Muharram, tepatnya pada tanggal 10 Muharram. Nah, itu. Nah, hal yang sama terjadi dengan Nabi kita. Nabi kita memanfaatkan momentum bulan Muharram pertama untuk hijrah. Ya, pertama untuk hijrah dari kota Mekah ke kota Yatsrib. Itu terjadi di bulan Muharram. Peristiwa terus selanjutnya, kemudian di bulan Muharram itu pun dimanfaatkan oleh Nabi untuk apa? Untuk membahagiakan anak-anak yatim korban perang saat itu. Sehingga inilah menjadi asbab kenapa bulan Muharram itu juga disebut sebagai bulan anak yatim. Artinya Nabi memanfaatkan kebesaran bulan Muharram untuk membahagiakan para anak yatim. Sehingga dari mulai ulama-ulama itu sejak tahun 500 Hijriah sudah mentradisikan ini. Di bulan Muharram dijadikan bulan untuk memberikan kebahagiaan para anak yatim. Di Jawa disebutnya dengan lebaran anak yatim. Ya. Kenapa disebut lebaran anak yatim? Itu maksudnya untuk membahagiakan, menggembirakan anak-anak yatim. Ya. Momentumnya di bulan Muharram. Ya. Dengan harapan setelah momentum itu dilaksanakan, bulan-bulan berikutnya menjadi hal yang biasa untuk menyantuni anak yatim. Maka jangan heran kalau di bulan ini semangat Bapak Ibu kegiatan-kegiatan santunan anak yatim, karena peristiwanya dari situ, ya, Rasulullah dari situ. Nah, jadi kembali kepada tahun Hijriah ditetapkan oleh Umar bin Khattab, kemudian dimulai dari bulan Muharram, ya. Karena bulan itu bulan yang sangat disucikan, yang dimuliakan, dan begitu banyak peristiwa-peristiwa penting yang menyelimuti di bulan Muharram. Maka Khalifah Umar bin Khattab semua sepakat saat itu untuk memulai
bulan dalam tahun Hijriah itu adalah dimulai dari bulan Muharram. Jelas ya Bapak Ibu ya? Sekarang agak sedikit terang-terang lah ya. Bagaimana peristiwa Hijriah itu dan kenapa bulan Muharram? Ya. Beda dengan bulan-bulan Masehi. Kalau bulan-bulan Masehi itu penamaan bulannya pun dia berdasarkan nama-nama raja sesuka dia. Raja August, jadi Agustus gitu ya. Kita beda. Kita berdasarkan peristiwa besar yang menyelimuti pemaknaan di dalam bulan tersebut. Jadi yang pertama bulan Muharram. Yang kedua bulan Safar. Bulan Safar itu diartikan sebagai bulan yang sepi atau bulan yang dikosongkan. Kenapa? Ya. Karena saat itu budaya bangsa Arab di bulan Safar rumah-rumah menjadi kosong, maka dinamai bulan itu adalah bulan Safar. Kenapa kosong? Karena saat itu semua penghuni rumah pergi keluar daerah untuk berdagang. Itu bangsa Arab. Maka disebutnya bulan Safar atau bulan yang dikosongkan atau bulan yang sepi. Ini asal-muasal penamaan bulan Safar. Nah, riwayat berikutnya menyatakan bahwa di bulan Safar itu diturunkan oleh Allah kurang lebih 100.000 balak sebagai ujian bagi umat atau orang yang beriman. Itu Allah berikan. Makanya ada para ulama yang mengetahui tentang ini. Di bulan Safar beliau selalu melaksanakan kegiatan tolak balak. Ya. Ulama-ulama, terutama ulama di saya nggak tahu kalau ulama di daerah lain. Kalau di Jawa itu rata-rata bulan Safar itu dimaknai sebagai bulan turunnya balak, sehingga beliau ulama itu sering mengadakan istighosah atau sering mengadakan zikir-zikir bersama untuk menolak bala tersebut. Ya. Nah itu di bulan Safar. Kemudian bulan berikutnya adalah bulan Rabiul Awal. Rabi itu artinya mengangkat dari mana? Dari satu musim ke musim yang lainnya. Karena konon kata ceritain di situ itu di bangsa Arab saat itu terjadi musim awal, yaitu musim semi menuju musim kekeringan. Jadi Rabiul Awal itu adalah musim semi awal, musim semi yang pertama. Setelah itu ada musim semi yang kedua, namanya apa? Rabiul Akhir. Setelah Rabiul Akhir, baru bulan berikutnya itu Jumadil Awal. Jumadil itu artinya kekeringan, kekeringan. Jumadil Awal ada peristiwa saat itu mengering semua daerah Arab itu, sehingga dinamai bulan itu adalah bulan Jumadil Awal. Ternyata bulan berikutnya mengering kembali, maka disebut dengan Jumadil Akhir. Itu peristiwa. Hati-hati kalau ngasih nama, ya, jangan ngasih nama Jumadil. Ya, hati-hati kalau ngasih nama anak atau cucu, jangan sembarangan, karena anak itu tafal. Tafal itulah perimbangan cita-cita orang tua. Ya. Ini jangan mentang-mentang kasih nama misalkan Ahmad Jumadil. Ahmadnya sih keren, terpuji. Begitu Jumadilnya kering, masa Ahmad yang kering terpuji dalam kekeringan? Jangan. Terpuji itu dalam hal yang baik, bukan hal yang buruk, gitu ya. Nah seperti itu. Itu tadi ya. Jadi Jumadil Akhir bulan ke berapa? Bulan ke-6. Jumadil Akhir. Setelah Jumadil Akhir, bulan berikutnya adalah Rajab. Nah, bulan Rajab ini adalah bulan ujian. Karena saat itu setelah selesai masa kekeringan musim semi, bangsa Arab berpesta pora. Berpesta pora untuk apa? Untuk memuji dewanya. Karena sudah terbebas dari masa-masa kekeringan. Sebutlah bulan Rajab. Itu awal mula nih. Awal mula sebelum hadirnya Islam, datangnya Nabi datang. Nah kemudian bulan berikutnya yaitu bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu disebut juga bulan pembagian. Kenapa? Karena setelah proses musim kering selesai, gasi musim penghujan, subur makmur terjadi itu saat itu. Ya. Sehingga mereka membagikan hartanya, saling membagikan. Maka diingat saat itu bulan Sya'ban sebagai bulan pembagian. Nah, tiba bulan berikutnya
berikutnya yaitu bulan Ramadan. Ada satu peristiwa setiap hadir bulan Ramadan terjadilah peristiwa yang sangat membuat mereka kepanasan. Ya. Jadi peristiwa Ramadan itu adalah bulan yang sangat panas. Karena saat itu sangat panas, maka dinamai dengan bulan Ramadan. Ya. Kemudian selesai bulan Ramadan, ada bulan Syawal. Nah, bangsa Arab kalau di bulan Syawal sering apa dia? Sering melakukan berburu. Ya, sehingga dinamakan bulan Syawal, bulan perburuan. Nah, kemudian setelah bulan Syawal yaitu bulan istirahat bagi mereka. Istirahat dari apa? Dari proses berburu tadi. Ya, mereka pada istirahat semua. Tidak ada yang melakukan aktivitas selain istirahat di rumahnya masing-masing. Nah, yang terakhir disebut dengan Zulhijjah. Setelah istirahat, mereka akan melaksanakan ibadah haji. Walaupun saat itu pra-Islam itu di Ka'bah itu ya ditempeli dengan berhala, tapi proses haji tetap berjalan. Ya, proses haji tetap berjalan karena proses haji itu Hajjul Baiti Man Istata'a diseru sejak zaman Nabi Ibrahim. Ya. Nah, itulah bulan-bulan dan pemaknaannya awal bulan-bulan di tahun Hijriah. Nah, berikutnya hadir Nabi, kemudian berubah peristiwa-peristiwa penamaan Muharram itu. Ya. Tadi seperti di bulan Muharram, Nabi selalu melestarikan budaya para nabi. Contoh dengan apa? Umat Nabi Musa ketika tiba tanggal 10 Muharram, beliau berpuasa. Diwajibkan kepada umat Nabi Musa bahwa tanggal 10 Muharram itu berpuasa. Tapi bagi umat Nabi Muhammad disunahkan untuk berpuasa di tanggal 10 Muharram semata-mata untuk menghormati syariat dari senior-senior Nabi. Ya. Nah, ada yang protes, salah satu sahabat itu namanya Abu Musa al-Asy'ari protes, "Ya Rasul, bukankah kalau di tanggal itu kita sama aja melaksanakan syariat orang-orang Yahudi atau orang Bani Israel?" Kata Nabi, "Oke, pendapatmu saya terima. Kalau begitu kita tambahin sebelumnya, yaitu di tanggal 9-nya kita puasa terlebih dahulu, baru dilanjutkan dengan tanggal 10-nya kita berpuasa. Tanggal 9 sebagai penyempurna syariat Islam, tanggal 10 untuk melestarikan atau menghormati syariat atau kebesaran bulan atau tanggal 10 Asyura." Sehingga ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa barang siapa yang berpuasa di tanggal 9 dan tanggal 10, maka Allah akan hapus dosanya setahun yang telah lalu. Di riwayat yang lain disamakan pahalanya dengan berpuasa satu tahun. Di riwayat yang lain disamakan pahalanya dengan pahala 700 orang-orang yang mati syahid. Nah, itu sunah-sunah di bulan Muharram ketika Nabi hadir untuk mengisi peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Muharram. Ya, jadi saya kira itu yang saya sampaikan karena waktu sudah berbunyi tadi, waktunya sudah menandakan bahwa kita masuk ke waktu zuhur dan tanda berakhirnya taklim kita. Saya kira itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya, khususnya bagi saya pribadi, ya, untuk menambah keyakinan dan keimanan sehingga kita menjadi orang-orang yang ahlu taat, ahlu ibadah dan ahlullah. Lebih kurang yang mohon maaf, yang benar datang dari Allah dan Rasulnya, yang salah itu hanya kebodohan dan kekurangan diri saya pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz kita. Sebelum saya tutup, mungkin saya berikan kesempatan untuk 2 pertanyaan kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Ada pertanyaan bertanya, 2 pertanyaan cukup. Nah, Pak Sukriyatna, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi di awal Pak Khatijah mengutarakan bahwa
tahun hijrah dengan Rasulullah. Dan mungkin juga dari bapak-bapak semua juga pernah mendengar seperti itu. Yang ingin saya tanyakan, ketika Muharram itu ditentukan di zaman Umar bin Khattab dengan permasalahan penanggalan dan tahun, sedangkan di zaman Nabi Ibrahim itu sudah ada tapi belum dirumuskan. Dari rentetan peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara para rasul dan para nabi seperti Nabi Adam, Nabi Arif, Nabi Yakub, Nabi Ibrahim dan lain sebagainya, dari mana parameter atau dasar petunjuk bahwa itu terjadi di bulan Muharram, tanggal 10 Muharram. Jadi yang saya ingin tanyakan, sedang ada kemudian bulan Ramadan. Ketika itu Rasulullah belum menentukan bulan Ramadan. Tadi Pak Ustadz mengatakan bahwa ada sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang bulan Ramadan. Nah, sedangkan penentuan bulan Ramadan itu terjadi sebelum ditentukannya bulan Muharram. Nah, adakah petunjuk, apakah kesepakatan para ulama bahwa rentetan dari semua peristiwa di zaman para nabi itu terjadinya di bulan di tanggal 10 Muharram. Penentuan tanggal 1 sampai 10 itu tidak diutarakan petunjuknya. Saya rasa pertanyaan saya seperti itu, mudah-mudahan bisa terjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Satu lagi pertanyaan dengan sekali dijawab tadi. Ada? Bagus. Nah, dan sweet dulu sweet. Cuma dua. Nah, supaya honest ya. Soalnya cuma dua nih pertanyaan. Pertama-tama saya teringat dulu kita kayaknya seperti suka menyambutkan anak itu, tapi belakangan ini kok kayaknya hilang. Jadi apakah nggak sebaiknya itu diteruskan lagi? Kedua, momen-momen pada 10 Muharram ini begitu luar biasa. Apakah mungkin juga kita sebagai umat Islam bisa memanfaatkan momen tersebut untuk kepentingan kita mungkin untuk berdoa, untuk meminta sesuatu dan segala macam dari fadilah yang bulan 10 Muharram. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cukup dua pertanyaan, silakan Bapak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pertanyaan yang diajukan oleh Pak Priyatna itu pertanyaan 3 kitab. Jawabannya 3 kitab Bapak Papri. 1 kitab Fathul Bari, 2 Tamrul Ghobiri, 3 Tamrul Ghobiri, 3 kitab yang Talibin. Jadi kalau kita kupas sekarang 3 kitab itu Papri. Ini pertanyaan Papri itu ada 3 kitab. 3 kitab itu 1 kitab saya karena kalau mengaji di pondok itu dulu 3 bulan baru selesai. Berarti 3 kali 3 9 bulan saya baru bisa menjawab dengan sempurna kepada Papri. Gitu. Tapi ringkasnya seperti ini. Ya. Jelas panduannya Al-Quran. Di awal saya sampaikan, ya. Walladzi ja'ala syamsa wal qamar. Allah menjadikan matahari dan bulan itu untuk apa? Manazila. Turunnya ataupun perputarannya orbit bulan dan bintang itu, ya. Ada sini awal hisab sebagai bahan penghitungan. Bahan perhitungan bagi manusia saat itu. Nah, di zaman Nabi Ibrahim itu, ya, di dalam kitab yang Talibin itu dijelaskan, atau di Fathul Bari juga ada. Itu dijelaskan bahwa Nabi Ibrahim itu ketika terjadi pergantian, ya, pergantian siang dan malam selalu bertanya, jangan-jangan ini Tuhan saya
Gitu kata Nabi Ibrahim. Jangan-jangan ini Tuhan saya. Tapi kok ini siang, ini kok malam? Bukan. Tuhan saya itu tidak tenggelam dan tidak timbul. Tuhan saya itu harus ajak. Itu kata Nabi Ibrahim. Nah, diriwayatkan oleh Nabi bahwa peristiwa Nabi Ibrahim mencari Tuhannya itu, kata Nabi, itulah salah satu bulan di dalam bulan Muharram, bulan yang dimuliakan. Itu ada di kitabnya. Namanya kitab Tauhid itu boleh nanti kalau kita baca. Tapi bacalah itu, nggak apa-apa bisa itu baca itu. Ya. Nah, kemudian itu rentetannya ya. Bangsa Arab itu sudah menggunakan perbulan itu sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi tadi. Ya. Peristiwa yang terjadi misalkan di bulan Muharram. Kenapa di bulan Muharram dikuatkan di zaman Nabi untuk dimuliakan? Karena itu tadi ada dalil Quran. Ya, dalil Quran mengatakan inna iddatasyuhuri, bahwa dalam pandangan Allah itu ada isna asyara 12 bulan. Ya, fi kitabillah. Di dalam kitab Allah itu ada 12 bulan, minha arba'atin bulan. Ada 4 bulan yang diberikan kemuliaan lebih di antara bulan-bulan yang lainnya. Salah satunya yaitu bulan Muharram. Ya, itu bukan berarti bulan lainnya tidak mulia, karena di bulan lain pun ada peristiwa juga. Seperti yang ditanyakan pasti tadi. Kok kenapa nggak bulan Ramadan gitu ya? Nah, di bulan Ramadan ada peristiwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nah, di bulan Ramadan itu Allah berikan perintah puasa. Kenapa? Karena sebagai ujian. Ujian apa? Ujian bagi umat Islam untuk melaksanakannya lapar-lapar dalam kondisi sangat lupa kemalasan. Gitu. Ya. Itu bulan Ramadan. Nah, kemudian dirumuskannya oleh Khalifah Umar bin Khattab saat itu mengingat bangsa lain, Imperium Persia sama Romawi itu dia udah punya tahun kalender dia, yaitu tahun kalender Masehi. Sementara Islam hanya penamaan berdasarkan peristiwa, belum diajukan, belum ditetapkan sebagai perputaran kalender yang jelas yang menjadi acuan semua umat Islam. Nah, peristiwa musyawarah Khalifah Umar bin Khattab itu menetapkan hal-hal yang sudah ada menjadi ketetapan kalender umat Islam. Cuma tahunnya belum diberi nama. Ya, tahunnya belum diberi nama. Peristiwanya sudah terjadi, tapi tahunnya belum diberi nama. Maka dalam musyawarah itu sepakat ya bahwa tahunnya adalah dimulai dari tahun hijriahnya Nabi Ibrahim Muhammad dari kota Mekah ke Madinah. Nah, dilalahnya bulan itu pun terjadi di bulan Muharram. Ada di dalam kitab itu ada dijelaskan. Ya, kira itu Pak Pri untuk jawaban, karena 3 kitab 9 bulan Pak Pri jawabannya. Gitu. Jadi yang Pak bulan Muharram dibuat berdoa dan di. Oh iya, betul. Nah, itu saran saya kira ya, ini harus ditangkap saran ini oleh pengurus gitu ya, baik oleh yayasan maupun TKN. Kenapa? Karena ini sejak adanya momentum Nabi memberikan santunan di bulan Muharram itu 500 kemudian dilembagakan. Salah satunya adalah Syekh Imam Al-Zawzi, 500 Hijriah beliau sudah melembagakan. Beliau salah satu, kalau sekarang apa ya, mufti ketua MUI-nya lah saat itu, majelis ulamanya melembagakan setiap bulan Muharram tanggal 10 untuk diadakan santunan anak yatim. Itu terjadi 500 Hijriah. Sekarang sudah 1443, berarti sudah berapa tahun itu? Hampir 1000 tahun yang lalu ya, sudah dilembagakan oleh Syekh Imam Al-Zawzi. Nah, di kita pun sama, sebagian masih membudayakan santunan anak yatim itu di bulan Muharram. Ini sebagai momentum. Ya, momentum artinya tidak hanya terjadi di bulan Muharram, berharap bulan berikutnya itu tersemangati oleh peristiwa momentumnya bulan Muharram. Saya kira itu. Nah, tadi masih ada satu. Apa? Sesuai dengan peristiwa yang terjadi pada 10 Muharram yang begitu besar, begitu banyak. Nah, apakah kita nggak bisa mengambil
yang kedua. Ya. Jadi mengingat besarnya fadilah bulan Muharram itu, ini ada kata-kata lagi juga momentum kita untuk bermohon kepada Allah, karena amalan-amalan di bulan Muharram itu ya, kalau kita mau membahagiakan diri kita di bulan Muharram itu, misalkan untuk menyambutnya pun kita harus mandi, ya. Setelah mandi kita bersedekah, setelah bersedekah kemudian kita mengunjungi orang-orang yang sakit. Setelah mengunjungi orang-orang sakit, kita pun menyantuni dan mengusap kepalanya anak yatim. Itu amalan-amalan bulan Muharram. Kalau kita mau melakukan itu silakan, ya Bapak. Lebih bagus karena itu fadhailul amal, keutamaan kita beramal. Kemudian juga puasa, jangan lupa tuh puasa, ya. Puasa di tanggal 9 dan 10 Muharram itu juga kesunahan, memanfaatkan kemuliaan bulan Muharram untuk kita menjadi lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu anjuran kesunahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak aja Pak doa di bulan Muharram. Insyaallah kita menjadi ahli taat, ahli ibadah, dan Allah yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya itu ya. Baik, Bapak Ibu yang berkata Allah Subhanahu wa taala, karena sudah taklim kita pada pagi ini, mudah-mudahan taklim kita mendapat ilmu dari pengetahuan kita. Mari kita tutup taklim kita dengan doa majelis, yaitu Bismillahirrahmanirrahim wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami sebagai pembaca mohon maaf